Rumah Hadaman, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk barang menabrak pelajar sekolah dasar di Kota Bekasi, belasan korban tewas. Mahasiswa di sejumlah daerah berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Waspada bahaya penularan demam berdarah, 18 anak dan remaja di Tasikmalaya meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah. Kita ke informasi yang pertama, diduga supir mengantuk, truk bermuatan besi menabrak sejumlah anak sekolah dan warga di Bekasi. Akibatnya belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Truk bermuatan besi yang melaju kencang menabrak kerumunan anak sekolah dan warga tepat di depan SD Negeri Kota Baru 2 dan 3 di Jalan Sultan Agung, Kranji, Bekasi, Rabu siang. Kecelakaan menyebabkan belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagian besar korban tewas adalah pelajar SD yang baru keluar dari sekolah mereka untuk pulang. Menurut saksi mata, truk yang melaju dari arah Bekasi menuju Jakarta dengan kecepatan tinggi tiba-tiba oleng ke sebelah kiri, lalu menabrak sejumlah pelajar, penjemput dan pedagang yang berada di depan gerbang sekolah. Truk baru berhenti setelah menabrak tiang pemancar telepon seluler hingga roboh. Dari jauh dia udah oleng. Mungkin dia karena ada jalan budak-budak itu kaget, ngantuk ya kan, buang ke kiri. Jadi kejadian gini. Ini kalau remblong nggak mungkin ke sini dia, pasti ngambil kanan, yang aman. Tadi korbannya banyak lagi? Ya sekitar 13-an lah. Anak murid SD 8 sama yang jemput tukang dagang. Hingga Rabu sore jumlah korban tewas 11 orang. Korban tewas dibawa ke RSUD Kota Bekasi, sedang korban selamat dirawat di Rumah Sakit Ananda. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi. Banjirop melanda kawasan pesisir pantai selatan Pangandaran. Akibatnya sejumlah fasilitas wisata rusak, bahkan satu jembatan penyeberangan hanyut terbawa air. Gelombang pasang menerjang sejumlah kawasan di pesisir pantai Kabupaten Pangandaran hingga membuat kawasan wisata porak-poranda. Salah satunya objek wisata Batu Hiu. Sejumlah fasilitas di kawasan wisata rusak akibat banjirop. Selain itu, banjirop juga merusak jembatan penghubung antar desa yang menyebabkan warga setempat terisolasi. Sejumlah kawasan wisata ditutup, para nelayan juga diimbau untuk sementara tidak melaut mengingat kondisi cuaca yang buruk. Untuk itu kami mohon kepada para wisatawan agar sementara ini tidak melaksanakan aktivitas bermain di air karena kondisi air yang sedang pasang. Demikian juga pada aktivitas pelayaran ataupun nelayan, kami himbau juga untuk senantiasa waspada. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Cekcok saat menonton acara hiburan musik, seorang pria di Sukabumi tewas ditusuk di bagian leher oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Pelaku kini masih buron. Korban bernama Warta, warga desa Neglasari, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, tewas usai ditusuk dengan senjata tajam di bagian leher oleh orang yang belum diketahui identitasnya pada Minggu malam. Menurut keterangan polisi, penusukan terjadi saat korban menonton acara hiburan musik. Warta tewas dalam perjalanan ke rumah sakit, sementara pelaku penusukan melarikan diri. Untuk mengungkap kasus ini, polisi memeriksa 10 orang saksi. Kemudian ada hiburan organ dan merangka HUT kemerdekaan. Korban berhenti dulu untuk menonton. Kemudian tidak berapa lama, korban berselisih dengan satu warga dan terjadi keributan. Kemudian korban ditemukan oleh warga bersimbah darah. Pada Senin siang, jasad Warta diautopsi di RSUD R. Syamsuddin, Kota Sukabumi untuk memastikan penyebab kematian. Dari hasil autopsi, ada beberapa luka lecet di bagian dahi dan dada. Namun penyebab kematian Warta adalah luka tusuk di bagian leher yang menembus ke pembuluh darah sehingga korban tewas akibat kehabisan darah.
Dari pemeriksaan luar jenazah itu ada luka lecet di dahi sama di dada, kemudian ada luka terbuka itu di leher sebelah kiri. Kalau untuk luka lecetnya itu kecil ya kemungkinan apakah memang jatuh pasca dia terluka itu kan juga bisa. Usai diautopsi, jasad Warta kemudian dimakamkan di TPU terdekat dari rumah duka. Kasus penusukan yang menewaskan Warta membuat massa yang diduga berasal dari keluarga korban mengamuk. Dengan membawa senjata tajam dan batu, massa mendatangi dan merusak rumah milik orang tua terduga pelaku penusukan di Kampung Cibangbara, Kecamatan Nyalindung, pada Selasa siang. Perusakan terus dilakukan oleh massa meski ada penjagaan ketat dari polisi dan TNI. Pada Selasa malam, sejumlah anggota polisi masih berjaga di rumah orang tua terduga pelaku pembunuhan untuk mengantisipasi amukan massa. Seluruh keluarga terduga pelaku penusukan juga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sementara terduga pelaku penusukan kini masih buron. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Dua remaja menyatroni sebuah sekolah menengah pertama di Sumedang sambil membawa sebilah golok. Diduga kedua remaja ini hendak menyerang sekolah. Dengan mengendarai sepeda motor, kedua remaja yang membawa golok mendatangi SMP Negeri 2 Cisitu, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Kedua remaja ini berniat menantang pelajar dari SMP tersebut. Meski sempat saling ejek, beruntung perkelahian antar pelajar tak terjadi. Kedua remaja yang membawa golok sempat mondar-mandir di sekitar area SMP Negeri 2 Cisitu, bahkan keduanya sempat terjatuh dari motor. Itu ngotot mulu, mau nyerang gitu, akhirnya mau diserang dia balik lagi, jatuh di situ motor. Udah jatuh kan, ya malum anak-anak lah pada moyokan lah menunjuk bahasa mah. Dia nyerang lagi ke sini sampai ke sini nih. Kalau ada anak yang tadi itu satu di sini, kalau nggak begini mau udah kesabet, golok. Sementara pihak sekolah belum mau memberikan keterangan saat dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Seorang penjual bubur di Sumedang menjadi korban pencurian oleh dua pria bermobil. Rabu pagi, nasib penjual bubur sumsum di Kabupaten Sumedang tidak mujur karena dompet miliknya yang berisi uang tunai 1,7 juta rupiah dicuri oleh pria bermobil. Kasus pencurian ini bermula saat dua pria bermobil menghampiri korban. Kedua pelaku yang hendak memesan bubur sumsum menyuruh korban masuk ke dalam mobil. Namun saat korban turun dari mobil, korban baru menyadari dompetnya hilang. Korban langsung meneriakkan kedua pelaku dan mengejar mobil pelaku. Mau pesan bubur lemu, saya tiba-tiba kesini masuk ke mobil, saya ke mobil, mau pesan mau ulang tahun, buat kapan Pak? Besok jam 9. Pas tiba-tiba saya mau turun, pas saya udah turun ke sana ada 1,5 meter, aduh dompet saya nggak ada, langsung saya tuh manggil lagi ngisi bensin. Polisi yang mendengar teriakan korban langsung mengejar mobil pelaku. Saat terjadi kejar-kejaran, mobil pelaku nyaris menabrak polisi. Pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Gunung Kunci, Sumedang. Ya, sempat mau nabrak anggota keserempet di perempatan Nalegong. Ya, alhamdulillah untuk anggota yang saat lalu lintas tidak terjadi apa-apa lah gitu, masih selamat. Pelaku yang merupakan kakak beradik ini merupakan warga Bengkulu. Saat ini kedua pelaku ditahan di Mapolsek Sumedang beserta barang bukti uang tunai 1,7 juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Sesosok bayi laki-laki ditemukan di dalam kamar mandi sebuah rumah makan di Sumedang. Setelah diselidiki, rupanya ibu dari bayi merupakan salah satu karyawan rumah makan. Bayi prematur dengan jenis kelamin laki-laki pertama kali ditemukan oleh karyawan sebuah rumah makan di wilayah Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Bayi ini ditemukan di dalam kamar mandi, diletakkan di dalam keranjang makanan. Awalnya tidak ada yang mengaku sebagai orang tua bayi. Namun setelah dokter puskesmas memeriksa seluruh karyawan, kasus penemuan bayi ini menemukan titik terang.
Dan ternyata salah satu karyawan di rumah makan ini merupakan ibu dari bayi yang dibuang. Yang piket menuju TKP, dan setelah ke TKP memang benar ditemukan seorang bayi laki-laki yaitu di dalam kamar mandi yang diwadahin pakai keranjang makanan berwarna biru. Ini saja. Kemudian kami memanggil yang ada di toko itu ke Polsek untuk diambil keterangan, dan setelah diambil keterangan salah satunya mengaku bahwa dia telah melahirkan bayi laki-laki tersebut. Kedua orang tua bayi yang dibuang ini merupakan sepasang kekasih. Ibu sang bayi diketahui masih berusia 16 tahun. Saat ini kedua pelaku masih diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Sumedang, untuk mengetahui motif penelantaran terhadap anaknya. Sementara, sang bayi yang dibuang kini sudah dirawat di rumah sakit. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.